Pemirsa, Badan Gizi Nasional membantah pihaknya mengajukan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Badan menjelaskan angka tersebut adalah dampak dari percepatan program agar segera bisa dinikmati oleh penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hidayana, membantah telah meminta dana tambahan sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Menurut Dadan, angka tersebut didapat setelah Presiden Prabowo bertanya mengenai jumlah dana yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima makan bergizi gratis. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 90 triliun dan itu akan dilaksanakan. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami sampaikan tambahan 1 triliun. Jadi bukan Badan Gizi yang kita tambahkan. Oke? Saat ini BGN sudah memiliki dana makan bergizi gratis sebesar 300 triliun rupiah. Agar bisa mencapai target penerima sebanyak 82,9 juta anak pada bulan September mendatang, maka pihak BGN membutuhkan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah. Percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis dipicu dari keresahan Presiden Prabowo yang mendengar laporan bahwa banyak anak-anak yang belum menerima program ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi, Jawa Barat kembali mengadakan bakti sosial operasi katarak dan tracheum gratis. Ya, bantuan operasi katarak dan tracheum gratis ini untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Meski penglihatannya terganggu, Dedi Supardi, pria berumur 54 tahun ini tak patah semangat bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sudah lebih dari 10 tahun, ayah dua anak ini mengalami gangguan penglihatan akibat katarak yang dideritanya. Keterbatasan ekonomi membuatnya pasrah dengan keadaan. Dedi hanya bisa berdoa agar penglihatannya bisa normal kembali. Doa Dedi Supardi dijawab, dirinya akan menjalani operasi katarak gratis dari MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Asy-Syifa Sukabumi. Saya berterima kasih banyak, semoga amal mulia ini dari MNC Peduli bisa bermanfaat bagi saya, khususnya bagi kita semua sebagai insan manusia. Pak Dedi itu dia kerja di perkebunan teh Cisujen. Berhubung ada kendala dina mata, dia berhenti aja gitu kan. Tak hanya Dedi Supardi, sebanyak 50 orang dari keluarga kurang mampu juga mendapat pelayanan operasi katarak dan tracheum gratis yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana kegiatan ini sangat membantu warga kami yang Pak Dedi tadi pernah berobat, dan alhamdulillah mungkin dengan adanya kegiatan ini Pak Dedi bisa terbantu. Kami berharap kepada pemirsa MNC Group bisa mendonasikan ke kegiatan Yayasan Jalinan Kasih agar bisa didistribusikan ke masyarakat dengan baksos yang lainnya. Kerjasama yang terjalin antara MNC Peduli dengan RSI Asy-Syifa Sukabumi sejak tahun 2015 lalu terlaksana berkat uluran tangan masyarakat Indonesia yang mendonasikan bantuannya. Bantuan pemirsa di rumah sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bersama MNC Land kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan bersama kelompok tani hutan di Kampung Bodogol, Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Ya, melalui program Sustainable for Green, MNC Peduli dan MNC Land memberikan bantuan pupuk dan media tanam. Turut melestarikan lingkungan ditunjukkan MNC Peduli dan MNC Land dengan melakukan budidaya tanaman langka Hoya bersama kelompok tani hutan di Kampung Bodogol, Desa Benda, Sukabumi, Jawa Barat. Budidaya tanaman Hoya yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tanaman langka. Dukungan diberikan dalam bentuk pemberian pupuk kaskot tinggi protein hasil biokonversi sampah organik di lingkungan MNC Group dan produk media tanam. Kami harapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan dan budidaya tanaman Hoya, yaitu dengan
Alhamdulillah kami memberikan bantuan berupa pupuk Kasgot yang merupakan pupuk hasil biokonversi dari pengolahan sampah organik yang ada di lingkungan MNC Group. Selain berdampak pada kelestarian lingkungan, kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada MNC Land melalui MNC Peduli. Mudah-mudahan bantuan pupuk ini dapat menambah motivasi kepada kelompok Tani Hoya yang ada di wilayah Bodogol. Gitu. Sebenarnya kita lebih ngangkat ke arah ngomongin ekonomi alternatif buat masyarakat atau buat kelompok. Karena kita juga punya beberapa program yang memang itu bisa istilahnya mendapatkan pundi-pundi ataupun ada nilai ekonominya di situ. Berfungsi mengurangi kadar polutan di lingkungan sekitar, budidaya tanaman hoya diharapkan juga memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wenda Nura Ahmad Putra, iNews melaporkan. Usai diberhentikan PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan. STY pulang menggunakan pesawat Korea Airlines pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Usai diberhentikan oleh PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Shin Tae-yong pulang kampung ke Korea Selatan. STY bersama rombongannya pulang ke Korea Selatan pada hari Minggu pukul 21.50 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki bandara, STY menyampaikan harapannya bagi Timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada PSSI. 사실 어떻게 보면 지금 있는 대표 선수들은 다 내 자식 같은 친구 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 새로운 감독하고 잘 케미를 맞춰서 꼭 2026년 월드컵을 특히 땄으면 좋겠다. 꼭 그것은 당부하고 싶다. 에릭 회장을 비롯해서 있는 동안 에릭 회장, PS사이 다 고맙게 생각하고 너무 감사하다. Kepulangan STY diantar komunitas supporter Timnas yaitu La Grande Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Syareza Zanski, Pandu Priyo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Sebelum pulang kampung, Shin Tae-yong bersama jajaran asisten pelatihnya mengucapkan perpisahan terakhir kepada para supporter. Momen-momen seperti ini tidak akan terulang lagi. Usai sudah kebersamaan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Sebelum pulang kampung, Shin Tae-yong bersama jajaran asisten pelatihnya mengucapkan perpisahan terakhir kepada para penggemar sepak bola Indonesia. 안녕하세요, 신태규입니다. 네, 정말 또 5년을 마감하고 이제 한국으로 돌아가게 됐습니다. 네, 우리 인도네시아 축구팬 그리고 국민들 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 비록 이렇게 아쉽게 돌아가지만 저는 인도네시아를 사랑했고 앞으로 사랑할 것이고 인도네시아가 우리 젊은 선수들이 더 좋은 일이 많이 생기고 꼭 2026년 월드컵 진출해서 월드컵이라는 큰 무대를 밟아서 좋겠습니다. Shin Tae-yong sendiri sudah pulang ke Korea Selatan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Kepulangan STY diantar komunitas supporter Timnas Indonesia yaitu La Grande Indonesia.
Sebelumnya pemirsa, PSSI memutuskan memberhentikan Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih. Sebagai pengganti, PSSI merekrut Patrick Kluivert dan menyebutnya sebagai the new era tim nasional Indonesia. Tidak lama setelah memberhentikan Shin Tae-yong, PSSI memberikan pengumuman yang cukup mengejutkan supporter. PSSI memutuskan menggunakan jasa legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI menyebutnya Patrick Kluivert the new era. Babak baru dimulai untuk tim nasional Indonesia. Patrick Kluivert bergabung dengan satu impian, yaitu Piala Dunia. Harapan seluruh pencinta sepak bola Indonesia kini berada di pundak Patrick Kluivert dan timnya. Ada asa bersama untuk Garuda terbang lebih tinggi dan sepak bola Indonesia meraih kesuksesan yang lebih besar. Tidak sendiri, Kluivert ditemani juru taktik berpengalaman Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Terakhir, PSSI juga mengumumkan mantan pemain legenda dari Ajax dan pernah merasakan juara di pentas Eropa beberapa kali saat menjadi pemain. Gerald van den Berg direkrut untuk membantu Kluivert di timnas senior. Dia juga akan menjadi pelatih timnas U23. Dengan era baru timnas Indonesia diharapkan prestasi Kluivert dan kawan-kawan yang pernah ditorehkan di Eropa bisa ditularkan ke skuad Garuda agar bisa semakin berprestasi di Asia, bahkan lolos ke Piala Dunia. Informasi selanjutnya pemirsa, MNC Live terus menunjukkan kinerja positifnya. Salah satunya dengan mendukung program literasi keuangan platform investasi emas Digital Treasury. Dalam kerjasama ini, MNC Live mendukung program Treasury Hunt berburu angpau emas yang akan menjadi sarana investasi yang memberikan manfaat finansial bagi pengguna. PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui anak usahanya MNC Live perluas akses perlindungan melalui program Treasury Hunt berburu angpau emas yang diselenggarakan bersama Treasury. Program ini memberikan penawaran berburu hadiah dengan manfaat investasi emas digital yang aman serta proteksi asuransi dari MNC Live. Berburu angpau emas juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat pentingnya investasi dan perencanaan. Agar kita bisa investasi emas dengan cara yang lebih menyenangkan, terutama buat kalian para Gen Z dan juga millennials, untuk jangka panjang, untuk melindungi masa depan kita. Dan ini erat kaitannya dengan kerjasama kita dengan MNC Life, di mana kita ada banding dengan paket asuransi. Dan tentunya kita bisa melindungi masa depan kita dengan cara yang menyenangkan. Melalui aplikasi Treasury, masyarakat dibantu memiliki emas fisik secara digital dan menambah saldo emas untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sebagai bagian dari literasi keuangan, kami mendukung Treasury dalam program terbarunya Treasury Hunt. Kami memberikan perlindungan asuransi untuk transaksi dan pengiriman emas. Program yang berlangsung dari 22 Januari hingga 2 Februari 2025 ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memahami pentingnya memandukan investasi dan proteksi untuk perencanaan masa depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo iNews melaporkan. Jelang perayaan Imlek, pernak-pernik Imlek di Surabaya, Jawa Timur mulai diburu pembeli. Warga memburu baju cheongsam, lampion, dan angpau, serta pernak-pernik lainnya. Mendekati perayaan Tahun Baru Imlek, warga keturunan Tionghoa di Indonesia mulai berburu pernak-pernik Imlek. Salah satunya terlihat di sebuah mal di kawasan Jalan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Lampion dengan berbagai ukuran, baju cheongsam, khas budaya Cina, angpau, serta masih banyak pernak-pernik lainnya yang diburu warga. Selain itu, replika hewan ular yang merupakan sio Imlek tahun 2025 juga menghiasi stand yang menjual pernak-pernik Imlek. Pak, beli baju. Selain beli baju, beli apa biasanya, Pak? Biasanya sih ya beli kayak makanan. Kayak ini angpau ya. Angpau ya. Oke, harapannya apa ini Bu di Imlek tahun ini Bu? Semoga banyak berkatnya, bisa berkumpul bersama keluarga besar, terus bisa masuk penghormatan ke leluhur juga. Kita kan ada sembahyang di sini rumah. Menurut pedagang, pernak-pernik Imlek mulai diburu sejak sebulan terakhir. Bahkan penjualan mereka meningkat hingga 50% lebih jika di 2 minggu sebelumnya. Gimana, laris atau banyak yang beli?
Lumayan ya. Yang paling banyak dibeli apa ini? Baju sama lampion. Lampion. Soal harga pernik dan perlengkapan Imlek ini cukup bervariasi, mulai dari 5 ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tahun baru Imlek sebentar lagi, komunitas pecinta barongsai sibuk di Pangkal Pinang untuk mempersiapkan dan selalu untuk latihan. Berlatih ya, dan sementara kue keranjang masih jadi buruan warga di tahun baru Imlek. Sambut perayaan Imlek, komunitas pecinta seni barongsai Trilion Pangkal Pinang menggelar latihan intensif. Latihan yang biasanya mereka gelar 3 kali seminggu, kini dilakukan setiap hari hingga malam tahun baru Imlek tiba. Meski jadwal pentas perayaan Imlek tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, mereka tetap menggelar latihan keras untuk atraksi terbaik. Berbagai atraksi diperagakan, mulai dari gerakan dinamis para pemain barongsai hingga iringan musik tradisional yang menggugah semangat. Kalau menjelang Imlek ini kami fokuskan sesuai jadwal Trilion latihan. Nah, kalau dia seminggu sebelum malam Imlek, kami rutin setiap hari. Dengan waktunya sore malam kami latihan. Tidak hanya aksi barongsai, cemilan khas Imlek kue bakul atau kue keranjang juga tetap jadi buruan masyarakat. Seperti yang dialami produsen kue keranjang yang terus mengebut pembuatan seiring meningkatnya pesanan kue di Jalan Dewa Ruci, Medan, Sumatera Utara ini. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue yang dilapisi daun pisang serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam. Bahkan setiap harinya mereka harus mencetak 200 kue keranjang. Kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul itu. Dalam tradisi Tionghoa, kue keranjang memiliki makna dalam, diantaranya keakraban, kebersamaan, dan tahan lama. Makanya kue satu ini paling banyak diburu tiap kali menjelang Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan.